Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di tutorial Python kita nih. Nah sekarang kita masuk lagi ya ke studi kasus pip ya, dimana kita akan coba nih package yang mungkin ya bisa bikin jadi kita bisa bikin game ya. Jadi kita akan coba nih package-nya adalah untuk Pygame ya. Nah sebelum kita mulai teman-teman semua, saya coba buka dulu ya si Safari-nya. Coba kita lihat Pygame ini apa ya. Internal server error guys. Coba lagi enter. Waduh, jadi kenapa nggak bisa nih ya? Ya udah nggak apa-apa ya. Coba kita buka Pygame-nya dulu aja. Ini adalah Pygame ya teman-teman semua. Wah ternyata error Jadi nggak apa-apa. Jadi di sini Pygame kalau misalkan kalian search aja ya. Pygame ini adalah sebuah cross platform. Ini lucu banget ya. Jadi pas saya bikin tutorial ini Pygame-nya error ya. Nggak apa-apa. Sekarang kita coba aja pakai ya. Jadi Pygame ini ya. Jadi ini itu programming ya untuk bikin game untuk di Python teman-teman semua. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kalian kalau misalkan ini udah jalan ya entah kapan, coba dibuka aja si pygame.org-nya ya. Jadi ini kayaknya Raiso guys. Coba ya kalau kita docs. Oh jalan. Menarik. Pygame home error ya. Tapi di dokumentasinya ada ya guys. Oke, jadi aman ya. Ada, belum juga kita mulai udah error aja nih. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, berarti kan kita harus import pertama ya itulah si Pygame-nya. Itu ya. Itu adalah kalau kita mau bikin game gitu pakai Python. Nah, biar kita bisa nginstal, saya akan buka dulu si terminalnya ya. Kalian bisa buka di terminal ya di atas ini. Terus kalian new terminal ya, di Windows juga sama. Kalian tinggal pilih aja di atas itu. Nah ini akan saya coba pindahin dulu ke kanan ya. Ini kita pindahin dulu ke kanan kayak gini. Ya kayak gitu. Ini saya pip list teman-teman semua. Ya lihat di sini kita belum punya si Pygame-nya. Nah jadi di sini kita akan coba install dulu si Pygame-nya dengan cara pip install Pygame ya. Kayak gini kita akan bikin game sederhana aja teman-teman semua ya, yang nggak bikin pusing gitu. Jadi ya cuma gerak-gerakin kotak aja ya, tapi seru. Oke ya, oke. Udah, nah sekarang kita coba bikin gamenya ya. Nah jadi biasanya teman-teman semua ya, kalau misalkan kita bikin game, itu akan ada pertama ya, strukturnya nih. Pertama adalah init ya, jadi inisialisasi. Terus yang kedua itu adalah di sini kita init itu misalkan bikin world-nya gitu ya, bikin dunianya, terus bikin apalah itu ya, karakter-karakternya gitu. Terus di sini kita akan ngambil user input ya. Jadi kita akan ngambil input atau misalkan data dari database ya, atau database input ya. Nah ini adalah satu event di mana kita tuh ngambil input dari user. Nah terus kita update. Ya, kita update si objeknya misalkannya atau apapun itu, update aset ya yang ada di si gamenya. Nah, baru terakhir adalah kita render ya, render ke display ya. Jadi gini, kalau misalkan kalian bikin game, itu pasti akan ada 4 step ini, step utamanya ya. Nanti kalau misalkan bikin si dunianya gitu, misalkan kalian bikin Mobile Legend gitu ya, itu di sini ya untuk init. Nah, jadi biasanya ini info aja ya. Kenapa sekarang itu kalau kita main game mobile itu lebih cepat loadingnya daripada main game yang ada di PC ya. Nah, kalau di mobile itu kan dia pakai flash ya, pakai SSD. Jadi cepat tuh untuk initnya. Pas awal loadingnya tuh cepat gitu. Nah, dan asetnya kan kecil-kecil ya. Tapi kalau kita misalkan pakai game komputer yang asetnya tuh gede-gede gitu ya, si grafiknya gitu, itu butuh waktu init yang lama. Makanya kenapa loadingnya itu lama ya. Itu karena di sini. Nah, lalu di sini ada user input, itu adalah yang kita masukkan ya. Misalkan dari stick gitu ya, atau dari mouse, dari keyboard gitu ya, bisa kalian masukin user, misalkan password dan sebagainya, bisa. Ya, terus misalkan kalian update aset, misalkan di awal itu masukin menu ya, masuk ke sini. Juga ya, di update aset, terus baru render ke layar kita. Nah, kenapa dipisah? Karena yang render ini paling berat di antara semuanya. Ya, paling berat yang ini. Nah, ini yang akan menentukan FPS kita. Nah, itu adalah step-stepnya ya. Sekarang kita coba buat dulu si init ya. Si initnya, yang pertama ya, kalau pakai Pygame. Pygame itu ada yang namanya pygame.init. Nah, ini ya. Jadi ini tuh untuk memulai gamenya. Ya udah, ini kita baran aja ya. Udah, gitu udah jalan teman-teman semua ya. Di mana gamenya? Mana? Bentar. Saya cari dulu ya. Belum ada ya. Belum ada gamenya. Nah, dari sini coba sini saya close dulu ya. Jadi sebenarnya harusnya udah jalan tadi ya. Coba kita running dulu.
Mana? Oh, ini dia langsung close ya. Kenapa langsung close? Karena di sini langsung quit teman-teman semua, karena di sini nggak ada loopingnya ya. Nah, yang ini ya, jadi ini ini kita clear dulu. Nah, ini tuh harus kita tangkap ya si loopingnya. Jadi untuk Pygame itu pertama adalah init ya, terus kita bikin gini. While true ya, ini adalah yang awalnya. While true, terus di sini kita bikin gini. Kalau misalkan saya ketik, gini dulu dah, ini kita pas gitu ya. Nggak apa-apa, ini kita pas dulu. Nah, karena nanti kita akan ngambil eventnya. Coba ya, ini kita running. Kalau kita run, maka mana layarnya harusnya keluar. Mana? Oh, belum kelihatan ya, belum kelihatan. Oke, belum kelihatan. Nah, ini kita close dulu, ini kita close ya, kita clear. Nah, di sini sekarang kita buat dulu ya. Jadi sekarang dia sudah jalannya nggak close. Kalau tadi kan close ya. Dicoba kita gini dan kita keluarin. Manain langsung aja ya. Python main app. Tuh dia langsung keluar. Kalau ininya di on kan, ya maka dia akan jalan ya. Ini kalau misalkan saya buka nih, ini jalan nih. Ya ini adalah si Pygame-nya. Cuman dia nggak kelihatan aja ya. Oke, dia suruh hilang dulu. Nah ini kita keluarin. Kenapa nggak kelihatan? Oke, ini saya clear dulu aja. Nah, dari sini teman-teman semua, kenapa tadi nggak keluar ya si layarnya? Kenapa? Karena kita belum men-setting si ukuran dari Windows-nya ya. Nah, sekarang kita bisa bikin dulu di awal nih ya untuk membuat Windows ya. Jadi sekarang kita akan bikin di sini adalah membuat ya. Jadi kita akan bikin sebuah surface object namanya ya dari display ya. Jadi kita bikin display ya, surface object ya. Nah, ini yang akan nanti kita taruh semua yang kita buat ya. Jadi kita akan nanti bikin kotak yang bisa kita gerakin nanti ya. Coba kita bikinlah, ini adalah si window-nya ya. Window-nya itu adalah si Pygame.display. Ini kalian ikutin aja ya. Jadi kita hanya mencoba menggunakan si Pygame ini teman-teman semua untuk membuat sesuatu ya. Jadi nanti kayaknya kita akan coba bikin deh ya. Mungkin coding challenge ya. Kita akan coba bikin game snake ya pakai ini ya. Coba nanti kita lihat ya hasilnya kayak gimana. Oke ya. Kita coba running ya. Nah, ini akan mana guys? Coba ya, saya buka dulu di sini. Nah, itu udah ada ya. Di manakah dia? Ini dia ya, udah ada tuh. Ya, ini adalah si Pygame window-nya. Nah, cuman dia nggak bisa diapa-apain nih. Ya, dia nggak bisa diapa-apain. Di close pun nggak bisa ya. Ini saya close dari sini. Ya, di Ctrl C. Jadi ini Ctrl Z ya kalau di Windows ya. Dia belum bisa nih kita keluarin ke situ ya. Nah, belum bisa kita delete. Nah, gimana caranya kita meng-close itu ya. Nah, untuk meng-close teman-teman semua kita harus mengaktifkan dulu ya. Biar bisa di-close. Nah, sekarang kita bikin dulu gimana caranya ya biar dia keluar dari sini ya. Nah, jadi kalau misalkan di Python itu, di Pygame utamanya ya, kita tuh punya yang namanya adalah event ya. Jadi ada Pygame event, di mana itu isinya itu adalah nanti ada objek ya. Gini deh, kita caranya ya, ini kita bikin skeletonnya dulu ya, jadi biar nanti kalian paham urutan dari si Pygame ya. Jadi kita bikin gini, for ya event ya, in. Namanya adalah pygame.event, oke, .get ya. Jadi kita akan ambil semua yang terjadi ya dengan si Pygame. Nah, terus kalau misalkan kita bikin gini, event.type itu adalah Pygame ya. .quit kayak gini. Oke, nah di sini baru kita bikin di sini adalah break. Oke ya. Kayak gitu ya, gampang aja. Coba kita running lagi. Jadi kalian udah belajar ya tentang for loop, terus udah belajar juga tentang if statement, terus pakai break, kita pakai while, udah ya, udah semua. Ini kalau saya running. Nah, ini kita bisa exit. Nah, ini kalau kita exit kan dia udah break ya. Nah, dia udah keluar sebenarnya. Ini kalau diklik itu dia quit ya. Coba ini saya gini dulu. Nah, ini kalau misalkan saya print, misalkan ya, kita print gini, terus kita bikin Yotong, nah gitu ya, coming, oke. Nah, misalkan gitu, ini kita clear, kita keluarin. Nah, ini kalau saya close, tuh ya, Yotong coming, gitu ya. Jadi sekarang kita bisa break dan di luar sana, teman-teman semua. Ya, di sini, oke, ini kita quit ya, jadi Pygame quit. Nah, itu dia. Oke. Mana bos? Jauh banget. Ini kita clear. Ini benar, hey, kamu hilang dulu, hey. Nah, itu. Ini kita keluarin. Nah, sekarang kita bisa nge-quit, teman-teman semua.
Where is it? Where? Kenapa nggak mau? Where? Nggak mau. Oke, ini kenapa nggak mau? Karena dia masih di dalam, ini if-nya di dalam for ya, jadi harusnya di true-nya nih. Nah, biar bisa keluar, jadi kita bikin gini. Kita bikinlah is run sama dengan true gitu ya. Nah, ini kita bikin is run gini ya. Terus kita bikinlah is run-nya false di sini. Oke. Bikin false kayak gini ya. Karena dia ada di dalam sini teman-teman semua, dalam if. Jadi breaknya tuh break di for ya, bukan di while gitu. Karena kita maunya ke si while, berarti ya kita harus bikin variabel dummy-nya ya. Oke bang, kok pusing? Nah, kita coba aja ya. Nah, kita coba ya. Hup. Nah, keluar. Mantap ya, mantap. Nah, sekarang jadinya ini user input kita taruh di sini ya. Gitu, ini adalah user input teman-teman semua. Nah, yang belum kita buat adalah yang tadi ya, si update aset sama render ke display. Nah, sekarang kita udah punya si Pygame-nya udah jalan ya. Udah jalan nih, ini adalah si Pygame kita. Kita bisa gambar macam-macam di sini. Keren ya. Oke, mantap. Kita lanjut kan. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah membuat kotak ya. Membuat kotak yang bisa kita gerakin. Nah, berarti kita harus bikin dulu pertama ya. Itu adalah, kita bikin dulu di sini adalah ini variabel running game ya. Running game. Ini saya akan pindahin ke atas dulu. Ke sini ya. Jadi semuanya ada di init. Nah, sekarang saya udah membuat display surface-nya. Terus saya akan membuat di sini adalah objek game-nya ya. Game. Oke. Yang pertama ya, kita punya ukuran si kotak ya. Bukan, posisi dulu. Kita punya posisi. Nah, sekarang si set mode-nya kan di 500 ya. Jadi kita pakai lebar dan tingginya 500. Di sini kalau saya kasih 700, otomatis bentuknya itu jadi persegi panjang ya. Nih, jadi persegi panjang. Oke. Nah, sekarang saya bikin di 500 saja, biar kecil aja. Nah, terus si objeknya, saya mau posisi dia itu punya X-nya itu adalah di 250, dan Y-nya itu adalah 250. Jadi kalau saya buat gini, ya, si X-nya tuh yang bawah ke sini X, ini adalah Y gitu. Oke. Nah, sekarang coba ya kita bikin lagi, langsung kita punya, ini posisi ya. Ini adalah koordinat atau posisi. Terus kita punya, ini adalah ukurannya, ukuran si kotaknya. Kita punya panjang. Panjangnya misalkan 20 aja, 20 pixel. Panjang dan lebar adalah 20 pixel gitu ya. Udah, itu adalah ukurannya. Terus kita punya kecepatan, misalkan ya. Kecepatan gerak. Oke, kita bikinlah ininya speednya. Itu adalah misalkan 10 ya, 10 pixel. Udah, kita punya itu. Nah, sekarang kita coba gambar dulu ya. Kita coba gambar, berarti di mana? Kita coba gambarnya adalah di update aset ya. Coba, saya ingin dulu buat update aset di sini ya. Saya mau bikin pertama itu adalah membuat layarnya itu jadi warna putih ya. Berarti apa tadi? Si window ya. Kita bikin dulu. Window, titik ya, fill. Ini gini ya, 0, 0, 0. Coba, kalau 0, 0, 0 jadinya apa? Jadinya hitam ya. Coba kita bikin 255, 255 ya. 255, 255, dan 255. Gini, keluarin. Nggak putih. Baik ya. Coba kita clear. Kenapa nggak putih ya? Coba, saya mau coba ya, kita bikin di sini pygame.display update ya, biar jadi putih. Nah, itu dia. Jadi saya belum update si display-nya ya. Jadi udah update asetnya, saya update display-nya untuk di render ya. Oke, mantap. Mana sih C ya? Udah. Jadi sekarang kita udah punya itu. Terus saya bikin si kotaknya ya. Jadi Pygame di sini tuh ada satu kelas yang namanya adalah draw ya, atau sebenarnya bukan kelas, ini adalah metode ya. Draw titik rect ya. Kita akan bikin sebuah kotak di mana saya akan taruh dia di mana? Di window ya. Oke, karena window ini adalah tempat kita naruh semuanya ya, yang ini nih. Ini. Jadi urutannya itu si Pygame ini itu adalah si runtime-nya ya, Pygame. Terus kita punya naruh si surface display-nya itu adalah ini, di mana kita naruh semua asetnya ya.
Nah, sekarang yang kita lakukan itu adalah pertama tadi merubah warna si window tadi, tempat kita naruh aset. Sekarang kita gambar si kotaknya, yang ini ya. Nah, ini window, koma ya. Saya kasih warnanya. Misalkan mau warna apa? Pertama itu harusnya RGB ya, red dulu. Jadi gini, itu adalah warnanya. Terus akan saya kasih posisi dan tingginya ya. Jadi saya punya X dan Y. Ya, terus saya punya lebar sama panjang. Oke, udah gitu aja. Mana ini kayaknya kurang geser, ini kita clear, terus kita run. Nah, maka akan ada itu. Oke, keren ya. Coba kita rubah-rubah teman-teman semua. Saya coba YX-nya ya, si X-nya kita ganti jadi 150. Oke, berarti dia harusnya gerak ya. Coba. Oke, lihat dia gerak ke kiri ya. Berarti 150 itu berarti dari sini ke sini. Coba ya, kalau si Y-nya saya juga lupa nih. Sisi titik nolnya di mana ya? Coba kita run. Titik nolnya berarti dari atas sini ya. Jadi dari sini X ke sini, terus ke bawahnya adalah Y ya. Jadi ini posisinya di 150. Kalau saya rubah di 250, harusnya ada di tengah ya. Kita run lagi, nah ini kita close dulu ya. Kita run. Nah, itu ada di tengah tuh. Ya, oke, keren ya, keren. Misalkan warnanya abang, warnanya ganti dong, jangan itu. Oke ya, kita ganti dah. Kita ganti ini jadi 120 gitu ya. Coba kita clear, kita keluarin mana Pygame mana? Salah, Python dong. Python main app ya. Oke, warnanya jadi kayak gitu. Oke, mantap. Udah, berarti sekarang kita tinggal ngerubah apa coba? Kita ambil si keyboard kita ya, kiri kanan atas bawah untuk ngegerakin si XY-nya. Jadi XY ini akan berubah gitu. Oke, udah kita buat. Tadi kan udah tahu ya, kalau misalkan ke kanan itu X yang berubah, kalau ke bawah itu Y yang berubah. Oke, sekarang kita ambil lagi user input ya. Kita ambil user input di sini. Di mana kita akan kita akan ambil semua ini ya, keyboard action ya atau keyboard press ya. Kita ambil ya semua keyboard press. Oke. Nah, berarti sekarang kita ambil gini. Gampang ya gini. Pygame itu udah nyediain yang namanya Pygame key get press. Ini dia. Jadi ngambil semua ya yang diketik atau diketikan gitu ya. Ada yang ngomongnya nggak jelas. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil dulu yang ke kiri ya. Jadi kita ambil yang ke kiri, misalkan ya ambil ke kiri. Nah, di sini kita bikin gini, if keys ya. Jadi si key-nya itu, si key-nya, bijinya itu pakai dictionary teman-teman semua ya. Nah, udah kita bikin aja gini, pygame titik klef ya. Itu adalah cara ngambilnya ya. Dan si X-nya itu lebih besar dari 0 ya. Jadi kita nggak mau mentok terus ya. Ini aja coba ya. Gini aja ya. Coba satu dulu dah gitu. Terus kita X-nya itu kita kurangin dengan speed ya. Dengan speednya. Nih ya, jadi kita ambil yang ke kiri dulu. Kan speednya 10 nih. Coba kita run ya. Kita run. Nih ini kalau saya ketikan kiri tuh. Hilang guys. Keluar ya. Nah ini. And X-nya itu adalah besar dari 0 ya. Jadi kita mau bikin dia itu tetap di tengah gitu. Coba mana keluarin lagi. Nih. Hup, mentok ya. Jadi saya kiri tadi mentok ya. Oke, mantap. Oh ya udah bang, kalau gitu yang kiri kanan bisa dong. Bisa ya. Nah ini kenapa saya nggak pakai else ya? Nggak pakai else karena siapa tahu ada yang double teman-teman semua ya. Saat kiri dan kanannya nempel. Kita klik dua-duanya. Nah kalau klik dua-duanya nanti bingung ya. Kalau pakai else itu kan milih salah satu. Nah kita bikinnya gini aja. Biar bisa klik dua-duanya gitu ya. Coba bang, kalau gitu bang, coba kita run kiri kanan. Mana bos? Kanannya kok nggak jalan? Kiri, oh ininya harus kurang dari berapa tadi 500 ya? Oke, gitu ya. Oh ya kan kita punya ini ya, kita punya lebar ya, min lebar berarti. Oke.
tempetin. Nah gini ya. Oh nggak usah pakai lebar, nanti kita lihat aja jadinya kayak gimana. Oke, kita clear. Mana? Python mynap. Oke, kita kanan. Oke, kiri. Oke, kanan kiri. Kanan kiri. Oke, keren ya. Oke, mantap. Hilang guys. Tuh, hilang. Kenapa? Karena lebarnya ya. Yang ini kan dia nempel nih di sini nih. Nah. Hup. Ini kan nempel tuh. Hup. Nah, itu hilang tuh. Nah, itu karena dia lebarnya ya. Coba kita kurangin dengan lebar biar dia tuh nggak keluar. Berarti tadi kita bisa simpulkan ya, kalau si titik nolnya di sini itu adalah di pojok sini nih. Ya. Coba hup. Oke, keren guys, keren. Saya klik dua-duanya nggak akan gerak ya. Oke ya. Oke, udahlah, gampang banget lah. Ini kita bikin aja sisanya ya. Kita bikin yang bawah itu adalah down. Berarti down itu berarti Y-nya plus speed ya. Terus ini Y-nya itu berarti harus 500 dikurangi dengan panjang. Oke. Gini, atau kita rubah deh ya, di sini jangan 500 ya, kita ganti ini menjadi window X. Oke, ini adalah 500 gitu ya, atau window panjang, lebar ya, lebar. Ini window P itu adalah lebar aja lah, panjang-panjang lah, pusing ya kan, jadi biar nggak pusing gitu. Ini kita bikin window lebar dan window panjang. Oke, mana window panjang. Udahlah, gitu aja ya. Ini coba, ini jadinya window lebar. Hup. Nah, ini jadi window panjang ya. Bentar, down itu berarti kalau, oh ya benar, ini window panjang kan mentok ya. Kan mentok dia. Coba kita kelarin lagi. Hup. Nah, coba turun. Hup. Bener kan? Udah, ini jalan udah selesai. Ini kita tambahin lagi. Yang satu laginya adalah yang up ya. Yang up. Oke, keren. Keren. Ini berarti 0 ya. Lebih besar dari 0. Oke. Besar dari 0. Kayak gitu. Ini adalah minis guys. Minis. Oke, keren. Ini kita clear. Terus kita run. Hup. Gerak ke sana, wow, ini tuh kalau saya bisa dua-duanya pencet, tuh jadi serong ya. Nah kalau misalkan pakai else itu nggak akan bisa teman-teman semua ya. Oke, keren. Wah, udah bisa bikin snake nih. Nah kayaknya keren ya kalau kita bisa bikin game snake. Ini terlalu cepet. Saya bikin delay ya. Saya bikin delay lah di sini. Kita bikin delay dulu gamenya ya. Kalau biasanya kan pakai FPS ya. Bikin pygame titik time delay. Kita bikin 10 ya millisecond. Biar nggak terlalu cepet-cepetan gitu. Oke. Oke, keren. Oke. Udah nih. Udah beres. Itu adalah gamenya teman-teman semua ya. Jadi kalian bisa coba nih bikin gamenya ya. Jadi ini adalah salah satu aplikasi teman-teman semua yang bisa kita buat dengan menggunakan Python ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan si Pygame ini ya. Jadi kita udah bahas nih ada beberapa komponen yang bisa kita buat ya. Bentar, ini nggak bisa default ya, nggak apa-apa. Jadi kita punya pertama ya, ini adalah init ya, kita sebut sebagai init. Ini saya bikin gini aja. Nah init adalah untuk menginisialisasi gamenya. Yang pertama ya, saya mau pygame init. Ini adalah untuk ngejalanin si engine-nya ya, game engine-nya kita jalanin. Nah terus ini adalah variabel running game-nya ya, running game di mana kita akan menjaga si aplikasi tadi itu tetap berjalan ya. Pakai yang ini tadi, terus ada ini ya, sama udah ya, terus ada quit. Itu adalah untuk menjalanin si pygame-nya aja ya, engine-nya. Nah, terus yang kedua adalah kita harus membuat ini ya, membuat si display surface-nya. Itu adalah untuk naruh aset-aset kita. Ya, si window lebar, window panjang. Nanti kalau kita pakai ini, itu akan keluar si kotak yang ini. Ya, si kotaknya aja. Nah, si kotak itu kalau misalkan kita mau jalanin itu harus kita pakai update. Ya, jadi si display-nya kan digambar nih. Nah, kalau kita update dia akan menampilin si
aset yang baru ya, yang udah kita gambar gitu. Nah, terus ini juga kalau kita juga bisa bikin ya untuk ngegambar si background-nya pakai window.fill untuk gambarnya tadi si window-nya. Udah ya. Nah, terus kita bikin si objek game-nya. Ini adalah parameter dari si objek game-nya ya. Ada posisi X, Y, terus ada panjang lebar, ada speed juga. Nah, ini yang kita pakai ya untuk ngebuat ini. Ya, nah terus dari sini kan kita manipulasi ya. Kita rubah-rubah gitu. Yang kita rubah apa? Itu adalah si XY-nya. Oke, si XY-nya kita rubah. Nanti lebar sama panjangnya juga akan berubah. Oke. Nah, itu teman-teman semua ya yang bisa kita lakukan. Nah, terus urutannya ya. Jadi setelah itu kita tuh biasanya kalau di looping game itu pasti akan ada ini. Ya, ini nih dari sini ya sampai sini itu adalah user input ya atau database input. Misalkan kalian mau ngambil database gitu ya. Misalkan kita punya misalkan ngambil sesuatu itu ada ngambil item gitu ya. Itemnya pasti ngambil dari database ya untuk data-datanya. Masukin situ. Nah, dari sini baru kita update asetnya. Ya atau kalian mau upgrade-nya si karakter kalian juga bisa di sini atau dynamic ya. Ini kalian bisa buat juga. Mungkin di sini ada tambahan ya. Ini adalah si game dynamic. Oke. Misalkan kalian ada consume item, itu bisa ditaruh di sini ya, sebelum kita update asetnya. Oke. Nah, setelah update aset, itu adalah si aset 3 dimensi mungkin, nanti baru kita render ke display ya. Jadi rendernya tuh barengan gitu ya. Nanti di sini, nah ini nih biasanya kita bisa taruh ke GPU-an gitu. Oke, jadi keren banget ya. Jadi kita dengan 57 baris saja teman-teman semua, kita dengan Pygame dan Python kita sudah bisa bikin ini. Oke, nah ini mungkin nanti kita akan coba bikin coding challenge ya, di mana saya akan coba bikin ya game Snake nih pakai Pygame ini ya. Oke, ditunggu aja Pygame-nya nanti mungkin setelah kalian, setelah saya buat, saya akan taruh di akhir video ya. Di sana akan ada linknya untuk nonton si Pygame yang saya coba buat ya untuk bikin game Snake gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini tutorialnya. See you in the next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.